Pengadilan Negeri Kayu Agung, Ogan Komering Ilir dibuat geger setelah pelaku sesungguhnya muncul sebagai saksi dalam sidang kasus perampokan terhadap satu keluarga di Dusun 7, Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun justru tidak mengakui keterlibatan terdakwa. Pelaku perampokan yang muncul sebagai saksi di persidangan itu adalah Sutikno, 38 tahun, warga Mesuji Makmur, Oki. Pasca kesaksiannya di sidang langsung diamankan ke Polres Oki untuk menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam. Sementara terdakwa yang di sidang itu adalah Hajidin, 47 tahun, seorang pedagang sayur keliling warga Desa Gedong Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Dalam 1 kali 24 jam pemeriksaan yang dilakukan Polres Oki juga melaksanakan gelar perkara. Di sana Sutikno menjelaskan kepada pihak kepolisian peran dan siapa yang terlibat dan juga mengaku terdakwa Hajidin tidak terlibat dalam aksi perampokan yang terjadi di malam pergantian tahun 2023-2024 lalu. Pihak kepolisian juga mengkonfirmasi keterangan Sutikno ini ke salah satu rekannya yang turut terlibat dalam perampokan yang telah tertangkap namun dalam kasus lain, yakni Suryo. Atas dasar itu kemudian tim kuasa hukum Anton Astari SH berkeyakinan kliennya terdakwa Hajidin merupakan korban salah tangkap yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek Mesuji Makmur. Keyakinan jika kliennya tak terlibat dalam aksi perampokan itu juga diperkuat dengan keterangan Hajidin bahwa saat malam pergantian tahun itu berada di salah satu rumah temannya sedang bermain gaplek. Untuk diketahui, Hajidin ditangkap unit reskrim Polsek Mesuji Makmur terjadi pada Senin. Penangkapan Hajidin yang dilakukan berdasarkan barang bukti sidik jari yang ada pisau yang ditemukan polisi. Anton juga tengah bersurat ke LPSK meminta perlindungan atas pengakuan Sutikno di muka sidang yang mengidentifikasi Hajidin diduga menjadi korban salah tangkap. Terpisah Sutikno yang telah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam di Polres Oki dan kini dilepas memberikan penjelasan kepada awak media alasannya muncul di persidangan kasus dengan terdakwa Hajidin. Sutikno mengaku tidak ingin perbuatan tindak kejahatan yang telah dilakukannya itu harus ditanggung orang lain. Dan bahkan Sutikno mengaku sudah sangat siap atas konsekuensi dengan kesaksiannya di persidangan sebagai pelaku sesungguhnya dalam perampokan itu. Sutikno kemudian membeberkan hasil perampokan terhadap satu keluarga di Mesuji Makmur itu selain dia terdapat 3 orang lainnya, diantaranya Hasbi, Riput, dan Suryo. Sutikno mengaku saat ini tak mengetahui keberadaan dari 2 rekannya yang masih belum ditangkap, yakni Hasbi dan Riput. Ide aksi perampokan itu sendiri disebut muncul dari pelaku Hasbi yang sudah menyiapkan rencana dan siapa calon target korbannya itu. Terkait pisau yang menjadi bukti penangkapan Hajidin disebut merupakan pisau milik Suryo yang seingatnya tertinggal saat melakukan aksi perampokan. Terlepas dari hal itu, ada situasi yang janggal. Saat Sutikno dilepaskan pasca pemeriksaan 1 kali 24 jam, dia mengaku ditemui oknum polisi yang memintanya untuk menghilang dengan imbalan uang ratusan juta. Itu Pak, keyakinan kami seperti itu. Karena seperti yang kami sampaikan tadi di awal, ya kan, ini kan pelakunya, sebagaimana terungkap di persidangan ada 4 orang, Pak. Nah, keempat nama itu, ya kan, yang disebutkan Pak Sutikno, itu ada pelakunya ada berapa, Pak? Ada 4, jadi sinkron. Dan ketika dikonfirmasi Pak Sutikno dengan Pak Hajidin di muka persidangan, nggak kenal Pak Hajidin. Begitupun Pak Hajidin dikonfirmasi ke Pak Sutikno, nggak kenal. Jadi keyakinan kami itu bisa jadi ini salah tangkap. Ada nggak kita pernah konfirmasi ke polisi bukti yang menguatkan Hajidin ini menjadi tersangka itu apa? Kalau selama persidangan, ya kan, salah satu bukti pihak polisi yaitu petunjuk berupa sidik jari di pisau. Katanya di persidangan tersebut terungkap, ya kan. Nah, kami pun juga mempertanyakan pada saat itu kepada ahli ya Pak ya, ahli dari pihak kepolisian yang itu ahli dari Polres Oki sendiri apa itu siapa namanya? Dari ini kami mempertanyakan kapan sidik jari itu diambil, ya kan,
bagaimana mekanisme sidik jari itu diambil, karena kami juga ada agak aneh. Kenapa kami agak aneh? Pisau yang menjadi tempat sidik jari itu atau diambil sampel sidik jarinya itu bukan diambil oleh tim Inafis di lokasi kejadian, melainkan diambil oleh pihak polisi, kemudian polisi menyerahkan itu ke tim Inafis. Artinya ada tahapan di situ. Karena sepemahaman kami, seyogyanya kalau terjadi hal-hal yang suatu tindak pidana, maka biasanya tim Inafis langsung turun, Pak. Langsung turun, biasanya ambil bukti di situ, pisaunya diambil oleh tim Inafis. Jangan ada yang sentuh. Nah, ketika di persidangan kami tanyakan, di situ tidak. Jadi yang menerima barang bukti berupa pisau itu diterima oleh tim Inafis dari Polsek disertai dengan surat permohonan. Di situ kan artinya apa? Artinya kami dibawa ke Polres. Dari Polres itu dari keterangan aku ngomong apa adanya, bahwa aku yang melakukan masalah perampokan itu. Apa yang melatari Pak Sudikno akhirnya mengakui? Kan jarang-jarang nih perampok yang katakanlah sudah ini tahu-tahu mengaku seperti itu. Yang melatar belakang Pak Sudikno akhirnya ini, Pak Sudikno kan pasti kan setelah perampokan kabur nih. Iya. Kabur kemana, Pak? Enggak kabur. Ada di itu, Di rumah. Aku di rumah. yang melatar belakangi Bapak akhirnya mengakui terus terang ke kepolisian bahwa Bapak dalam perampokan atau bersama yang lain? Aku ngikut. Dalangnya siapa, Pak? Dalangnya Suryo sama Pak Asti. Itu belum ketangkap, Pak? Belum. Belum ada yang ketangkap 3 orang itu, Pak. Termasuk Bapak. Oh, Suryo sudah. beda kasus. Itu kasus. Oh, tapi dia ditangkap dalam kasus yang berbeda. Berapa total nilai perampokan yang Bapak dapatkan? Totalnya itu 3.500.000. Dalam bentuk barang atau uang, Pak? Uang, sudah uang. 3.500.000 itu dibagi 3 atau seperti apa? Enggak. Satu-satunya, orang satu-satunya. 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 Yang dua tersangka lain? ada duitnya, Mas. Dari teman dapat duitnya 4.200.000. Motor. Terus motor. Dari jual motor, Mas. Ya, Itu dapat. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.